دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى من وآباؤنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بشهر رمضان. هذا شهر تفتح أبواب الجنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أنزله إليه بجميع أنواع الدليل والبرهان وعلى آله وصحبه الذين نالوا البركات والإرفان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Ahad yang pertama ataupun hari pertama daripada bulan Ramadan ini, kita bersama-sama diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali merasakan indahnya Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Alhamdulillah, panjang umur kita bertemuan dengan Ramadan tahun ini, disertakan dengan taufik, hidayah dan inayah Allah. Di subuh ini kita diberikan oleh Allah pertolongan untuk mengisi subuh Ramadan dengan tadinya diawali dengan salat subuh berjamaah dan niat i'tikaf, duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari. Yang semua itu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita, dosa sahabat kita, dan dosa orang yang telah berbuat baik kepada ini masjid sedangkan mereka sudah berdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, Ramadan dibahasakan oleh ulama kita dengan yurmiduz dzunub, yang artinya adalah bulan untuk pembakaran dosa. Kalau 11 bulan kita sudah menumpuk dosa, kita sudah mengoleksi dosa, kita sudah mengumpulkan dosa, 1 bulan Allah hadirkan buat kita khusus umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad. Maka oleh hal itu syukuri di dalam hati dengan penuh bahagia
dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah pian izinkan kami masuk ke dalam bulan Ramadan sebagai bulan penghapus dosa dalam setahunan. Mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, tentunya sudah kita maklumi, sudah kita ketahui bahwa yang namanya Ramadan diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Kepada kita siapa? Jamaah, kepada kita siapa yang diwajibkan puasa? Bu, kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Kepada yang kada beriman kada diwajibkan. Yang terpanggil untuk puasa siapa? Orang yang beriman. Di mana bukti atau faktanya atau dalilnya? Allah yang sebut di dalam firman mulianya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ay furidha, yaitu diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi yang terpanggil untuk puasa hanya orang yang beriman. Yang kada puasa berarti sudah, itu selesai masalah. Karena Allah hanya memanggil kepada yang beriman. Mudah-mudahan Allah peliharakan iman kita. Puasa kita di siang hari Ramadan selama 30 hari. 30 hari ke 29 enggak? Jamaah. Sebulan Ramadan dengan sempurna kita puasa, mudah-mudahan menjadi sebab juga di mana kita mendapatkan piala, mendapatkan trofi la'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan pian dan kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan amin. Ini lun lihat subuh pertama, masya Allah. Jamaah, guringan nah. Ramadan ada 3 babak. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya Ramadan yaitu 1 sampai 10 itu adalah bulan penuh rahmat. Artinya Allah curahkan rahmat. Dari 11 sampai 20 Allah hantarkan keampunan. Dari 21 sampai 30 itqum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka. Nah, 3 babak ini kalau kita tarik dalam babak pertandingan sepak bola, babak pertama, babak penyisihan, pesertanya masih banyak. Jamaah, 1 sampai 10 Ramadan itu babak penyisihan. Alhamdulillah, insya Allah pesertanya masih banyak. Nanti masuk 11 Ramadan sampai 20 Ramadan sudah banyak yang tereliminasi. Jamaah, kenapa? Yang bisa lulus masuk ke babak semifinal itu adalah orang yang hebat, yang sukses, yang menang, yang gol. Akhirnya dia masuk ke babak semifinal, bertahan di babak semifinal. Tapi munnya kada sampai ke babak semifinal berarti kada lolos, berarti tereliminasi, berarti sudah gugur duluan. Mudah-mudahan kita jangan sampai tereliminasi. Jamaah, masuk ke babak semifinal, bertahan kita di 11 sampai 20 Ramadan, hendak masuk ke babak final. Nah, itu ujiannya berat lagi. Hendak nuka baju hanyar. Ya kah? Sudah mulai pikiran mudik, pikiran hendak jalan-jalan. Ya kah? Nah, dari babak semifinal masuk ke babak final, pesertanya berbanyak atau sedikit? Sedikit. Berarti yang masuk ke babak final itulah orang-orang yang hebat. Akhirnya orang yang masuk ke babak final
sampai akhirnya dia lulus di babak final mendapatkan bujuran piala Idul Fitri. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sampai ke final juara mendapatkan piala Idul Fitri. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, kalau di awal-awal ini insyaallah semangat masih ada, nanti ya kah mulai menurun. Nah itu ketika kita sudah mulai menurun, ingat akan bahwasanya kita belum sampai tujuan. Munnya kita sudah mulai menurun lalu akhirnya stop, kada mau tarus, kita mendek di tengah jalan, kada sampai tujuan, lalu disebut dengan merayakan lebaran, bukan Idul Fitri, lebaran. Cuman merayakan lebaran. Bahari raya pak iyanya, baju pelarangnya, puasa gada. Ya, menurusan hari raya paharatnya, tarawih gada. Nah ini mudah-mudahan jangan sampai kita tergolong golongan orang tersebut. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa adzabakumullah, pagi ini kita khusus dulu membahas Ramadan. Insyaallah kita akan lanjut kajian Futhul Arifin di subuh Ahad akan datang. Karena ini masih di hari pertama bulan Ramadan, alangkah bagusnya kita semangati diri kita untuk menyiapkan dan juga melakukan segala apapun kebaikan di dalam hari-hari Ramadan, baik siang harinya ataupun malam harinya. Ramadan itu terdiri daripada khamsatu ahrufin. Ramadan itu terdiri daripada 5 huruf. Farwa'u, ra-nya Ramadan itu maknanya adalah ridwanullah, keridhaan Allah. Orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan bisa puasa, bisa melaksanakan sholat tatawwu' di malam hari, yaitu sholat sunnah tarawih yang tidak ada di luar bulan Ramadan, lalu diiringi dengan bacaan Al-Quran, amal ibadah yang lain, maka orang itu sudah tergolong orang yang diridhai Allah. Orang yang diridhai oleh Allah tandanya apa Bapak Ibu? Apa yang ia lakukan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, itu tanda orang itu diridhai Allah. Munnya umpama di hari puasa inya kada puasa, maka jelas sudah dia tidak mendapatkan ridhonya Allah. Jelas sudah dia tidak mendapatkan daripada kasih sayang Allah. Munnya awalnya Ramadan dia kada mendapatkan rahmat, kayak apa inya bisa mendapatkan keampunan? Keampunan itu didapat oleh sebab adanya kasih sayang Allah. Nah kasih sayang Allah ini kita tuntut 1 sampai 10 Ramadan. 1 sampai 10 Ramadan kita mendapatkan kasih sayang Allah, maka lanjut kita akan mendapatkan maghfirah, bulan keampunan yang disebut-sebut oleh ulama-ulama kita ini bulan yurmidudz dzunub, bulan pembakaran dosa. Jadi mustahil hamba itu mendapatkan keampunan daripada segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan kalau dia tidak meraih dulu yang namanya rahmat Allah. Nah, rahmat Allah yang kita tuntut dari 1 sampai 10 Ramadan. Kalau dari 1 sampai 10 Ramadan dia tidak mendapatkan rahmat Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keampunan Allah. Kalau sudah dia mendapatkan keampunan Allah, maka dia akan terbebas daripada siksa api neraka yang disebut dengan wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan pembebasan daripada api neraka. Lalu lagi yang kedua wal mim. Mimnya daripada huruf wal mim ya lah Ramadan. Wal mim, dan mimnya daripada huruf Ramadan adalah maghfiratullah lil 'asin, yaitu keampunan Allah untuk orang yang maksiat. Disebut di dalam hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin.
apabila datang bulan Ramadan, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, syaitan yang asli tapasung, tinggal syaitan yang baikung belum tapasung. Jamaah, syaitan aslinya memang tapasung. Bulan Ramadan syaitan dipasung oleh Allah. Tapi ada syaitan yang kada dipasung, yaitu syaitan baikungan. Ya. Kenapa jadi pintu surga dibukakan oleh Allah? Ujar ahli tafsir memaknai atau menafsirkan ini hadis bahwasanya likathratil a'malis shalihah wa targhiban lil 'amilin. Karena banyaknya amal kebaikan di dalam bulan Ramadan yang membuat orang-orang itu semangat beramal. Coba pian lihat aja, yang tadinya kada usah menilai orang, nilai diri kita aja. Kada tapi rajin yang namanya ke masjid. Alhamdulillah adanya bulan Ramadan membawa kita rajin ke masjid. Bujurkah kada ka jamaah? Bujur kada? Bujur. Kenapa jadi bujur? Ya memang futihat abwabul jannah, dibukakan oleh Allah pintu surga, sehingga termagnetlah orang-orang yang tadinya malas ke masjid datang ke masjid. Alhamdulillah yang termagnet, yang tertarik untuk datang ke masjid, untuk melakukan ibadah, untuk mengisi Ramadan dengan perbuatan yang baik. Ya Allah. Habis itu lagi ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Kenapa? Karena waqillatil ma'asi, karena sedikitnya maksiat di dalam bulan Ramadan. Coba pian lihat di dalam bulan Ramadan, HBI buka atau tutup? Nah, yang ini nyambatnya. HBI buka atau tutup? Pembatuan buka atau tutup kah? Nah, yang ini nyambatnya. Hiburan malam ditutup, tempat-tempat yang kada baik ditutup kah dibuka kan ya? Jemaah, biasanya ya, kalau biasanya kita ketahui nih ya kan, munnya Ramadan tiba, itu tempat yang namanya diskotik lah, apalah tuh, tempat-tempat hiburan malam itu ditutup menghormati bulan Ramadan. Diperkecil, dipersempit ruang untuk orang melakukan dosa oleh sebab Ramadan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu lagi waddadu, huruf dhad pada kalimat Ramadan adalah dhamanullah lit-ta'i'in, jaminan Allah yang Allah berikan kepada orang yang taat. Allah jamin orang yang taat di dalam bulan Ramadan, dia akan selamat setelah Ramadan. Pian hendak melihat hasil Ramadan itu sempurna bukan pada bulan Ramadan, setelah Ramadan itu berlalu. Lihat, apakah setelah Ramadan berlalu kita tambah baik ataukah tambah buruk? Munnya tambah baik berarti Ramadan pian sukses, berarti Ramadan pian diterima, berarti amal ibadah pian di dalam bulan Ramadan itu membuat dampak positif setelah Ramadan itu berlalu. Jamaah, rezeki hendak naik, mudah-mudahan rezeki yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya ngalih mencari minyak ya kah? Yuja ya Allah, kada apa-apa minyak larang, kada apa-apa ya Allah, ulun ikhlas, tapi rezekinya banyak ya kan. Bujur kada jamaah. Ya. Kada apa-apa minyak larang, tapi ya Allah kasih intan kayak kepala. Yang tadinya koler beramal setelah Ramadan tambah giat beramal, tambah baik, tambah semangat untuk akhirat. Yang tadinya koler nuntut ilmu, habis Ramadan rajin nuntut ilmu.
Itu menandakan orang tersebut mendapatkan kesempurnaan atau kesuksesan di dalam Ramadannya. Yang selanjutnya wal alif. Alif pada huruf Ramadan, ra, mim, dha, alif. Alif pada huruf Ramadan, alif pada kalimat daripada huruf Ramadan yaitu ulfatullah lil mutawakkilin. Ulfatullah lil mutawakkilin. Apa ulfah? Yaitu kelembutan Allah kepada orang yang berpasrah, orang yang bertawakal kepadanya. Pian yang namanya puasa, kita melakukannya itu bujur-bujur, kadada sifat riya di dalamnya. Karena orang puasa kadakawa dinampak-nampakkan kayak ibadah yang lain. Makanya puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah. Kenapa jadi lu sebut kadakawa dinampak-nampakkan? Munya umpama pian kisah boloyo, kisah karing bibir, umpama nih lah. Tapi di dalam rumah habis sebotol banyu, Indomie 10 bungkus. Jadi itu ibadah rahasia hanya pian dan Allah yang maha tahu. Pian wudu, sebelum wudu berkumur, masuk seganggam, keluar setengah ganggam. Berarti setengah ganggamnya kemana? Ketaguk. Korupsi deh. Seganggam masuk, keluar setengah ganggam. Siapa yang tahu? Allah dan dia. Disebutlah ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya sir rahasia. Orang kanan kiri pian kada tahu, pian menaguk banyu itu kada ada yang tahu, pian tahu ay. Nah, pian di sini dilatih kejujuran. Puasa melatih kejujuran. Jujur kada kita lawan Allah. Iya kan? Kalau lawan makhluk kita bisa menutupinya dengan cara macam-macam, kisah loyo, kisah lama dan lain sebagainya. Tapi lawan Allah kada kawan. Ya, kada kawan ditutup-tutupi biar pian kisah menggaring. Ya, supaya dianggap puasa padahal jamaah. Singgah warung sakaduk. Lewat anak mak kayak sandal abah. Tahu orang sakaduk tahu lah. Nah, maka tulisannya spanduknya tuh yang penutupnya warung tuh marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dalamnya orang makanan. Luput nih warung. Allah. Jemaah. Yang bisi warung nasi siang hari puasa tutup dulu. Kenana buka barak buka ya. Sering disebutkan di dalam kitab, termasuk dalam kitab Nuzhatul Majalis ini satu hikayat bahwasanya ra'a majusi ibnahu ya'kulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Seorang majusi melihat anaknya makan-makan di siang hari Ramadan saat orang muslim berpuasa. Tahu majusi lah? Majusi tahu lah? Majusi lain Haji Sanusi lain. Majusi. Apa itu majusi? Agama penyembah api. Nah, itu majusi melihat anaknya makan-makan di siang hari Ramadan. Saat itu orang muslim sedang berpuasa. Si anak majusi makan di tengah orang muslim puasa. Abahnya atau si majusi ini kada senang hati melihat kelakuan anak. Fadarabahu, dipukulnya itu anak. Ya Allah. Lalu ditanya oleh si abahnya kepada si anak, lima lam tahfad hurmatal muslimin fi Ramadan. Kenapa ikam kada menghormati orang muslim yang sedang puasa di dalam bulan Ramadan? Jawab si anak majusi, bah, kita ni bahailan orang Islam. Kita ni agama selain Islam, kita ni majusi. Wajar kita kada puasa.
Apa urusannya? Ulun makan kada makan di hadapan bobohan Islam, ulun lain Islam. Ujar si abahnya, bujur nakai, kita kada agama mereka, tapi kita wajib menghormati mereka yang sedang puasa. Famata fi dzalikal usbu', maka si Majusi itu mati setelah seminggu kejadian itu. Mati si Majusi itu, habis umur. Fara'ahu 'alimal baladi fin naumi wa huwa fil jannah. Maka salah satu orang yang alim di kampung itu bermimpi melihat Majusi ini berada di dalam surga. Takajud. Faqala, berkatalah ulama itu di dalam mimpi, alasta kunta majusiyan, maka kami orang Majusi. Bahasanya kayak itu nah. Kok bisa masuk surga? Kan masuk surga tuh tiketnya harus Islam. Ikam kan Majusi, kok bisa masuk ke dalam surga? Dijawab oleh si Majusi, bala, enggih, ulun memang Majusi. Walakin lamma hadarat wafati akramani Allah bil Islam.